Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Malia Ramadhani dengan stambuk A111268. Saya akan membacakan PPT PPT berjudul materi pengertian dan latar belakang ilmu alamiah dasar dan metode ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian dari ilmu alamiah dasar atau IAD. Ilmu alamiah dasar memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial, contohnya biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut juga memiliki keturunan lagi. Ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Adanya ilmu alamiah dasar dilahirkan oleh panca indera yang memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman itu sendiri merupakan salah satunya alasan terbentuknya pengetahuan, yakni dari kumpulan fakta-fakta yang pernah terjadi. Dan untuk mengkajinya menggunakan metode ilmiah. Caranya dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan. Tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar sendiri agar dapat memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam sehingga terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus dari ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar dalam instruksional khusus agar dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia, dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap rasa ingin tahunya, serta dapat memberi alasan yang diterima dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dan konsep ilmu alamiah dasar. Fungsi mempelajari ilmu alamiah dasar untuk memberi wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai agen perubahan dan dapat mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa serta dapat mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri dan ilmu. Ilmu alamiah dasar mempunyai beberapa konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi. Di antaranya di dalam konsep teknologi adanya keterkaitan teknologi dan ilmu pengetahuan sosial yang membahas hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana hubungan antar balik manusia dengan manusia lainnya, yang terbagi atas psikologi, pendidikan, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Metode ilmiah dan implementasinya. Segala kebenaran dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Sebagai langkah pembacaan atau prosedur ilmiah, pertama penginderaan merupakan suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap satu objek tertentu. Masalah dan problema. Menemukan masalah dengan kata lain adalah dengan mengemukakan pertanyaan apa dan bagaimana.
Hipotesis. Jawaban sementara terhadap pertanyaan yang ditajukan. Keempat, eksperimen. Dari sisi ilmu alamiah dan non-ilmu alamiah dapat dipisahkan. Contoh dalam gejala alam tentang serangga dan lampu sinar biru. Kelima, teori. Bukti eksperimen merupakan langkah ilmiah berikutnya, yaitu teori. Dengan hasil eksperimen dari beberapa peneliti dan bukti-bukti yang menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dan valid walaupun dengan keterbatasan tertentu, maka disusun teori. Dengan teori-teori yang dikemukakan tersebut, maka dapat diaplikasikan terhadap kebutuhan manusia seperti pengusiran serangga atau perangkap nyamuk. Terkait dengan teori pencahayaan. Kesimpulan dari materi ilmu alamiah dasar yang saya rangkum tadi, manusia sangat memerlukan ilmu pengetahuan agar memenuhi kebutuhan sumber daya dengan cara melakukan pengamatan dan penggunaan pengalaman serta teknologi. Contohnya memberikan pemahaman kepada manusia tentang apa yang ada di dalam bumi ini yang bisa dimanfaatkan seperti minyak dan gas bumi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh uang dan keuntungan, yang kemudian membentuk manusia itu sendiri untuk menginvestasikan keuntungannya agar kemudian dapat membuat perencanaan yang berkaitan dengan penganggaran dan keuangan, serta melakukan bisnis yang nanti hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, materi kedua, definisi dari metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Jadi, bila kita menjabarkan lebih luas dari metode ilmiah itu suatu proses cara keilmuan dalam melakukan proses ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti. Cara untuk memperoleh pengetahuan pada metode ilmiah harus diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis. Ilmu pengetahuan seringkali berhubungan dengan fakta, maka cara mendapatkannya itu jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang ada pun harus secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode non-ilmiah merupakan suatu cara, adapun dari metode non-ilmiah sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau tanggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun karakteristik dari metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah itu bersifat kritis, analitis, yang artinya menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasikan masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Bersifat logis artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang diambil secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Bersifat objektif artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Bersifat konseptual artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Bersifat empiris artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.
Metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah bersifat otoritas, artinya berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tinggi atau orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Pengalaman artinya untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan, manusia seringkali menggunakan pengalaman-pengalamannya. Dulu penemuan coba-coba artinya penemuan secara kebetulan, banyak terjadi dan banyak diantaranya sangat kuno. Metode a priori artinya orang yang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasar atas pengetahuan yang langsung atau didapat dengan cepat tanpa proses dan pemikiran yang matang. Adapun contoh dari metode ilmiah dan non-ilmiah sendiri, metode ilmiah contoh dari metode ilmiah sendiri yaitu skripsi. Skripsi termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Contoh jenis skripsi deksis dalam program Mata Najwa Metro TV membahas penelitian mengenai beberapa deksis atau kata ganti berdasarkan kategori tertentu yang ada atau diucapkan pada program di satu stasiun swasta TV swasta. Contoh dari metode non-ilmiah sendiri yaitu dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur penghibur. Contohnya, paragraf dalam dongeng Timun Emas hanya mampu menangis saat mengetahui bahwa ibunya sudah berjanji pada raksasa untuk menyerahkan dirinya, tapi demi menghibur hati sang ibunda, Timun Emas akhirnya rela saat dia harus berlari ke hutan belakang rumahnya dan menghindar dari kejaran raksasa dengan bekal yang ibunya berikan. Adapun kegunaan dari metode ilmiah dan ilmiah sendiri, metode ilmiah mempunyai kegunaan dapat menemukan sesuatu yang belum ada pada sebuah ilmu pengetahuan, supaya dapat menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada, dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, agar dapat mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan supaya mendapatkan pengetahuan ilmiah rasional dan teruji kebenarannya. Kegunaan dari metode non-ilmiah sendiri juga dapat digunakan dalam mengkaji hal apapun, termasuk yang paling misterius seperti supernatural dan dogmatis. Kesimpulan yang saya ambil dari materi metode ilmiah dan non-ilmiah sendiri, metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Metode non-ilmiah sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Karakteristik
metode ilmiah yaitu bersifat empiris, logis, kritis, analitis, konseptual, dan objektif, sedangkan metode non-ilmiah yaitu pengalaman, otoritas, penemuan coba-coba, dan metode a priori. Ciri-ciri metode ilmiah sendiri, propositiveness, rigor, testability, applicability, objectivity, generalizability, prescience, parsimony, dan metode non-ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi dramatisir, bersifat persuasif tanpa dukungan bukti. Adapun contoh metode ilmiah sendiri yaitu skripsi, dan metode non-ilmiah adalah dongeng. Langkah-langkah dari metode ilmiah sendiri, pertama merumuskan masalah, kedua merumuskan hipotesis, ketiga merancang penelitian, keempat melakukan penelitian, kelima menyimpulkan, dan keenam evaluasi atau pengulangan metode. Adapun langkah-langkah dari metode non-ilmiah sendiri, pertama pendapat otoritas, kedua pengalaman, ketiga penemuan coba-coba atau trial and error, dan keempat metode error. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terbata-bata dan kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.